Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Luffy pun mengerti. Saat Luffy masuk, notifikasi memberitahu Luffy bahwa Luffy telah tiba di lokasi harta karun. Luffy yang berjalan mengarah ke peti harta karun berharap bahwa harta ini memberinya sebuah telur naga. Lalu Luffy yang melihat hadiah dari peti harta karun ini menilai ini sangat menakjubkan. Sudah terlalu lama sejak menemukan telur naga setelah Abao. Dan notifikasi menyebut bahwa ini adalah Poison Dragon Egg. Luffy yang menatap patung pun mengucapkan terima kasih kepada berkas senior. Dirinya akan meminta keluarga Huang untuk mengirim orang untuk memperbaiki kuil tua di luar dengan benar saat dirinya kembali. Lalu Luffy pun menyebut bahwa dirinya terlalu senang dengan telur naga ini, hingga dirinya lupa dengan buku ini. Dan dilihat dari bukunya, tertulis bahwa ini adalah Explorer Notebook. Notifikasi pun menyebut bahwa buku catatan penjelajah ini dulunya milik seorang penjelajah hutan belantara. Mencatat pengamatan pemilik aslinya. Luffy pun menilai rusaknya seperti ini jelas pemilik aslinya pergi ke tempat yang sangat berbahaya. Banyak catatan dalam tulisan tangan kecil. Meskipun memudar tapi masih bisa terbaca. Luffy yang mulai memeriksa isi dalam bukunya menyebut bahwa penulis melihat The Giant Dragon di Fallen Dragon Valley. Tahun kalender kerajaan naga 589 30 Januari. 1 tahun lalu, Fallen Dragon Valley di dasar lembah. Semua orang sangat senang. Rekan setim yang gugur tidak mati sia-sia. Asalnya semuanya berjalan lancar. Mereka bisa menjinakkan Giant Dragon yang terluka ini. Dan membawa kembali mayat naga lainnya untuk mendapatkan bahan-bahan yang sangat berharga. Penulis mengeluarkan gulungan dan bersiap untuk melemparkan penjinakan. Tapi penulis menyebut dirinya terlalu naif. Meskipun mereka semua adalah master tingkat keempat. Meskipun Giant Dragon ini sudah terluka parah, penjinakan masih mustahil untuk diselesaikan. Penulis pun pada akhirnya melarikan diri dengan putus asa, melihat semua orang terkena ledakan poison gas, dan mereka kemudian mencair. Untuk bertahan hidup, penulis meninggalkan teman satu timnya dan nyaris lolos. Tapi penulis tidak sengaja menghirup poison gas. Penulis bisa merasakan tubuhnya terkikis sedikit demi sedikit. Di saat-saat terakhir hidupnya, penulis menulis ini, jangan pernah pergi ke Fallen Dragon Valley, dan jangan bangunkan naga di dasar lembah yang menyaingi dewa. Dan naga itu adalah Devourer Demon Dragon Abyssal. Luffy yang membaca nama itu mengingatnya, sebuah misi tersembunyi yang diterima sejak awal di Flying Dragon Mausoleum. Target untuk dibunuh adalah naga ini. Dan dirinya telah menerima sebuah item Seed of the Flying Dragon Divine Wood. Untuk dirinya saat itu, pertama, tidak ada petunjuk. Kedua, kekuatan tidak cukup. Mustahil untuk dicapai. Tapi sekarang mudah untuk dijangkau. Untungnya dirinya mendapatkan Summon Slot Expansion Scroll. Kali ini dirinya bisa langsung menjinakkan hewan peliharaan naga ini. Sebelum itu, Luffy mengajak semua naganya untuk bertemu dengan teman baru mereka. Dan segera Luffy menggunakan Summon Slot Expansion. Lalu Luffy pun meminta semua naganya mendekat. Anggota baru Poison Dragon bisa bergabung segera. Luffy mengingatkan kepada Xiaoye dan Abao untuk tidak menggertak teman baru nanti.
Segera Lu Fan mengaktifkan skill penjinakan dan Poison Dragon Egg seketika bereaksi dan telur mulai perlahan pecah. Namun di saat itu telur mengeluarkan aroma gas yang membuat Xiaoye hampir muntah. Lu Fan pun merasa aneh. Mengapa bayi Poison Dragon ini hanya mengeluarkan gas beracun saja, tapi tidak keluar? Lalu Lu Fan mendapatkan informasi mengenai jendela status dari Poison Dragon yang artinya penjinakan berhasil. Diketahui Poison Dragon berjenis kelamin perempuan. Adapun skill yang dimilikinya pertama Origin of 10,000. Poison Dragon dapat mengumpulkan racun ke dalam dirinya sendiri dan mengganti racun aktif sesuka hati. Kedua, Netherworld Deadly Toxin. Melepaskan racun saat ini sebagai kabut di dalam area target. Musuh dalam kabut mengumpulkan tumpukan. Lebih banyak tumpukan berarti DPS lebih tinggi setiap detik tanpa batas maksimum. Ketiga, Poison Dragon Spike. Mengayunkan jarum racun ekornya untuk menembus target. Menginfeksinya dengan 10 tumpukan racun saat ini. Keempat, Poison Dragon Bloodline. Ketika menderita kerusakan yang mematikan, tubuh hancur dan kemudian bergabung kembali untuk bangkit. Kebal terhadap semua efek negatif setiap unit yang menghubungi Poison Dragon terinfeksi racun. Lalu Lu Fan yang melihat ini menyebut bahwa atribut poinnya biasa saja. Satu-satunya yang menonjol adalah atribut spirit yang masih jauh di bawah 1394 saat Abao lahir. Namun di saat itu Lu Fan terfokus dengan sesuatu. Pada saat menerima kerusakan yang mematikan itu akan hancur dan hidup kembali. Siapapun yang menyentuh Poison Dragon akan terinfeksi racun. Lu Fan pun menilai pasif ini sungguh menakutkan. Tidak hanya bisa membangkitkan, dia juga menyebabkan debak racun tanpa henti. Meskipun naga lain memiliki kecepatan pemulihan 0% hingga 5000%. Dan secara teori juga tidak akan mati. Poison Dragon ini bahkan tidak bergantung pada penyembuhan. Dia langsung bangkit kembali, itu sangat spesial. Dan saat Abao mendekati telur naga, tiba-tiba Poison Dragon keluar dan seketika bersembunyi. Melihat hal ini, seketika Lu Fan menegur Abao dan mengatakan bahwa itu bukan mangsanya. Lu Fan yang mendekat pun mengatakan bahwa kedengarannya seperti suara cicitan tikus kecil. Terdengar sangat nyaring. Lu Fan yang melihat wujud Poison Dragon pun menyebut itu hal yang bagus. Seekor naga yang sangat aneh seperti lendir. Karena kelas ini memiliki afinitas garis keturunan yang mirip dengan racun ini, maka dirinya akan memberinya nama Xiaoji. Dan ini juga karena tangisan dari Poison Dragon sangat aneh. Maka nama Xiaoji memang cocok untuk Poison Dragon. Lu Fan pun bertanya kepada Xiaoji mengenai nama itu. Xiaoji pun nampak senang dengan nama ini. Lu Fan pun mengatakan bahwa Xiaoji baru menetas. Xiaoji perlu makan kulit telurnya untuk nutrisi. Jika tidak, Xiaoji tidak akan tumbuh sehat. Dalam pikiran Lu Fan tidak menyangka Xiaoji akan menjadi pemalu. Dia pada dasarnya cemas secara sosial. Lu Fan pun meminta Xiao Fei untuk menjaga Xiaoji. Pastikan Xiaoji menghabiskan kulit telurnya. Lu Fan menilai selain pemalu dan penakut, Xiaoji dan Xiao Fei benar-benar mirip. Mereka berdua pasti akan menjadi teman yang baik. Xiaoji dapat mengumpulkan berbagai racun untuk dirinya sendiri. Tumpukan racun bahkan tidak memiliki batasan. Hanya satu poin ini saja membuat potensi masa depannya sangat menjanjikan. Fallen Dragon Valley penuh dengan racun. Dengan Xiaoji maka ini sempurna. Dalam 3 hari, ketika mereka meninggalkan tempat ini, Xiaoji akhirnya akan menunjukkan kemampuannya. Kemudian Lu Fan selama 3 hari di Flying Immortal Ancient Shrine. Lu Fan tidak hanya naik ke level 49, tetapi juga membuka penguasaan senjata pasif. Di mana dengan skill pasif ini saat menggunakan senjata tipe pedang meningkatkan akurasi dan mengurangi peluang menghindar musuh. Selain itu, Xiaoji juga telah naik ke level 13 begitu cepat. Dan Xiaoji juga memperoleh skill baru dengan nama Netherworld Guardian. Lu Fan juga memahami kepribadian Xiaoji lebih baik. Dia adalah jenis naga yang berbeda. Selalu merasa tidak aman, pemalu, tidak agresif, cemas secara sosial. Tapi Xiaoji tampaknya sangat pandai bersembunyi dan melarikan diri. Setelah terus-menerus mengajari Abao dan menghibur Xiaoji, Xiaoji akhirnya menurunkan kewaspadaannya dan terikat dengan Xiao Fei.
Dan soal skill baru dijelaskan bahwa Netherwolf Guardian dapat membuat Xiao Ji mengkloning dirinya menjadi dua penjaga bunuh diri yang terus-menerus menyemprotkan racunnya saat ini ke musuh. Setelah kontak atau mati, mereka meledak dan menciptakan kabut racun di area ledakan. Dan setelah mempelajari skill baru Xiao Ji, di hari ketiga Lufan pun memutuskan untuk meninggalkan alam rahasia ini. Lalu saat keluar, Wuxian telah menunggu Lufan di depan gerbang Flying Immortal Ancient Shrine. Wuxian pun seketika terfokus dengan sesuatu yang dibawa oleh Lufan dan bertanya benda apakah itu begitu lucu. Lufan pun mengatakan bahwa ini adalah hewan peliharaan naganya yang baru dan bernama Xiaoji. Wuxian pun seketika bertanya bolehkah dirinya membelainya. Dia seperti jeli sangat lembek. Di saat Wuxian ingin membelainya, Xiaoji seketika menghindar dengan melenturkan badannya. Lufan pun menyebut bahwa si kecil ini berbeda dari naga lainnya, sangat antisosial dan cemas. Lebih baik dirinya menyimpannya secara langsung. Lalu Lufan pun bertanya apakah Wuxian sudah lama menunggu dirinya. Wuxian pun hampir lupa mengatakan ini, dirinya punya sesuatu untuk diceritakan kepada Lufan. Wuxian pun seketika mengubah mode sikap dan suaranya menjadi kepala sekolah akademi ibu kota naga. Wuxian menyebut bahwa Zhao Shenming menelpon dirinya dan memberitahu bahwa penilaian akhir akademi ibu kota naga sedang dalam persiapan. Walaupun Zhao Shenming bilang tidak masalah jika Lufan tidak berpartisipasi karena Lufan punya kemampuan, namun dirinya tidak setuju. Siswa sekolah mereka tidak boleh bolos ujian. Lufan yang mendengar hal ini merasa aneh. Mengapa tidak bicara secara biasa saja? Dan seketika Wuxian menghentikan mode kepala sekolahnya dan kembali menjadi kakak senior Lufan. Lufan pun menyebut bahwa waktu berlalu begitu cepat. Saat Guhan merekrutnya terasa seperti kemarin. Wuxian pun tertawa dan menyebut Lufan selalu sibuk, sehingga waktu terasa singkat antara utara ekstrim dan negara Taikil lagi. Lalu Lufan pun mengatakan kepada Wuxian bahwa dirinya ingin pergi ke suatu tempat sebelum ujian akhir. Lufan pun bertanya apakah Wuxian tahu di mana Fallen Dragon Valley. Wuxian seketika kaget mendengar tempat ini dan bertanya mengapa Lufan ingin pergi ke sana. Melihat reaksi Wuxian, Lufan pun bertanya apakah Wuxian tahu lokasinya. Wuxian pun membenarkan hal tersebut. Kematian kakeknya ada hubungannya dengan Fallen Dragon Valley. 6 bulan yang lalu di Fallen Dragon Valley di dasar jurang, kepala keluarga Ye yaitu kakeknya membawa 3 master tingkat 4 untuk menjelajahi perbatasan barat dan menembus ke dasar Fallen Dragon Valley. Dengan pengalaman dan keterampilannya, kakeknya yakin bisa mencaplok Fallen Dragon Valley ke wilayah keluarga Ye. Tapi tak disangka itu ternyata adalah daerah terlarang. Bos di sana tidak bisa dikalahkan oleh tim. Kakeknya akhirnya memutuskan untuk mundur, berencana untuk kembali dengan tim yang lebih besar. Tapi mundur tidaklah semudah itu. Racun menginfeksi kakeknya, bahkan para pris kota naga tidak pernah melihatnya. Tidak ada cara untuk menghilangkannya. Keluarga Huang dan keluarga Long juga memanfaatkan waktu ini untuk memulai perselisihan. Dengan kekuatannya yang semakin melemah, kakek memegang tangan dirinya dan berkata, dia mendengar raungan naga tunggal dari dalam Fallen Dragon Valley. Kakeknya berharap suatu hari Fallen Dragon Valley akan menjadi milik keluarga Ye. Wuxian pun seketika bertanya mengapa Lufan ingin ke sana. Lufan pun menyebut bahwa dirinya menerima misi tersembunyi yang paling unik untuk membunuh keberadaan eksistensi Dragon King. Wuxian pun kaget bahwa Lufan akan membunuh Dragon King. Wuxian pun merasa bahwa itu misi yang cocok untuk Lufan, karena hanya Lufan yang mampu menerima misi seperti itu. Lufan pun menyebut bahwa bahaya akan selalu ada, tapi dirinya sekarang punya kartu trup. Lufan pun bertanya apakah Wuxian mau mendukung dirinya. Wuxian pun bertanya apa yang Lufan katakan. Tentu saja dirinya akan mengatakannya bahwa dirinya bersedia. Para pengambil keputusan keluarga Ye tentu saja berhak mengetahui lokasi Fallen Dragon Valley. Lufan pun senang mendengarnya. Mereka akan kembali ke rumah lebih dulu dan bersiap untuk berangkat besok. Lalu sore hari di rumah tua keluarga Huang, tiba-tiba seseorang datang dan mengamuk di tempat itu. Seseorang mengatakan bahwa sudah 3 hari terlambat dan tidak ada upeti yang diserahkan. Jajingan tua dari keluarga Huang, mereka dalam masalah lagi.
Dan diketahui pria besar ini adalah Zhuang Wang level 100, seorang Crashing Mountain tingkat 4 Ghost General. Seorang pelayan yang ketakutan memintanya untuk tidak datang. Ini bukan keluarga Huang lagi. Dan pria yang sedang berada di atas Zhuang Meng pun bingung mendengarnya. Dan diketahui pria ini adalah Ning Tu dari keluarga Ning perbatasan barat kelas C. Lalu pelayan lain pun datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Tempat ini sekarang milik keluarga Y, orang luar tidak diperbolehkan untuk masuk. Ning Tu pun merespon hal ini dan mengatakan bahwa dirinya tidak peduli di mana inti bumi sekarang. Adiknya masih menunggu. Namun pelayan yang baru sadar pun seketika panik dan menyebut ini sudah berakhir dan mengajak yang lain untuk lari. Ning Tu ada di sini, mereka pasti sudah dikutuk dan akan mati di sini. Ning Tu pun mengatakan bahwa dirinya tidak peduli apakah mereka bersama keluarga Huang atau keluarga Ye. Tidak ada satupun item upeti yang boleh hilang. Dan seketika Ning Tu membunyikan lonceng dan meminta Ghost General untuk menyerang. Ghost General pun merespon hal ini dan seketika mengamuk hingga membuat orang-orang di sekitar terlempar. Ghost General pun mulai berlari dan menerobos ke depan hingga menghancurkan dinding rumah keluarga Huang. Para pelayan pun tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa meminta tolong. Ning Tu pun tertawa melihat ini. Mereka diremukkan seperti serangga. Di saat yang sama Ying Heng pun bertanya-tanya suara berisik apakah itu. Dan kejadian selanjutnya mengagetkan Ying Heng karena para pelayan terlempar. Ying Heng pun menilai ini omong kosong yang mengerikan. Ying Heng pun sadar bahwa itu adalah Ning Tu. Ying Heng pun bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang harus dirinya lakukan. Tidak ada waktu untuk memberitahu keluarga Y. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.